Asini rohama dihamu doho dami nasia Tuhan debata mata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi. Salam sehat, salam parhorasan. Kiranya manginang tetap semangat menjalani aktivitas kita satu hari ini. Dan mari tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Sakarya 4 ayat 10 mamakuling hita. Ayat ngise mana lia roha dia kaari hamek metonon. Hape naung marlas ni roha marnida batu dodo-dodo di bagasan tangan ni si Serubabil si pidu-pidui. Ima akamata ni Jehovah akan mangaliati sadok tanoon. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubbabel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Sakarya, ya, perihal pembangunan kembali rumah Tuhan bait Allah di Yerusalem. Di bawah kepemimpinan Raja Kores, ya, mereka diizinkan pulang dari Babel, pembuangan ke Yerusalem, dan sesampainya di sana mereka kemudian merencanakan pembangunan bait Allah. Dan Serubbabel, ya, sebagaimana dikatakan di teks ini, ya, Serubbabel itu cucu Raja Joyakin, ya, salah satu raja terakhir dari keturunan Raja Daud. Ya. Dan pembangunan bait Allah di masa firman Tuhan ini dinyatakan sangat jauh berbeda dengan rumah Tuhan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Ya, bisa tergolong sederhana, ya, sangat-sangat sederhana, maka sangat kontras dengan bangunan yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, sehingga ada pemikiran yang ya tidak elok, ya, terhadap perencanaan itu. Ada yang tidak setuju, ada yang ya tidak mau tahu dan bahkan memandang hina, ya, rencana pembangunan kembali bait Allah itu. Dalam tradisi bangsa Israel, ya, rumah Tuhan, bait Allah, walaupun di masa kita saat ini disebut gereja, merupakan simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga ada pemahaman yang tidak baik karena sederhana, ya, karena kesederhanaan bait Allah itu. Ada yang tidak setuju, bahkan ada yang ya mungkin memprotes, ya, memandang rendah pembangunan itu. Nah, di masa itu pembangunan itu sudah dimulai, dan disitulah firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dinyatakan, ya, melalui Sakarya. Nah, apa yang mau kita renungkan, mau kita hidupi dari firman Tuhan untuk kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Yang jelas firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali-kali jangan mudah menganggap remeh akan sesuatu hal, sepele terhadap sesuatu hal. Ya. Sebagaimana orang-orang di sekitar Yerusalem pada masa itu memandang rendah, meremehkan rencana pembangunan bait Allah pada masa itu. Ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, agar jangan terlalu mudah menganggap remeh, sepele dengan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Terkadang hal-hal kecil menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita. Unang menek rohata, niang rohata diaka namekmet. Ya, perihal-perihal kecil, prinsip-prinsip sederhana dalam rumah tangga misalnya, jangan sepele, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Tetapi marilah menyikapi segala sesuatunya itu dengan baik, dengan positif. Sebisa mungkin kalau tidak bisa memberikan sesuatu, ya, membantu dana misalnya, ya, paling tidak jangan kita kritiki, apalagi kritik yang tidak membangun. Tetapi doakan. Dan mari kita sokong selalu, ya, hal-hal yang memiliki dampak yang baik, dampak yang bagus dalam
kehidupan kita, baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Ya. Agar kita senantiasa mendukung rencana-rencana, program-program yang telah ditetapkan di tengah-tengah gereja dan juga di tengah-tengah keluarga dan masyarakat sekitar kita. Dan yang paling penting yang kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, ia akabatu dodo-dodo di bagasa tangan si Serubabel na si pitu-pitu imaka mata ni Jehovah na mangaliati sadok tanah. Batu pondasi yang telah dibangun pada masa itu, ya, merupakan batu pondasi yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dikatakan merupakan, ya, merupakan mata Tuhan, ya, yang memandang, memperhatikan, mengawasi seluruh dunia ini. Nah, itu tadi mengapa saya sampaikan terkadang hal-hal yang kecil dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, menjadi pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Maka dimanapun kita bekerja satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, baik di kantor, di sekolah, di rumah, di ladang, ya, tetaplah berpikir positif dalam menyikapi segala sesuatunya. Jangan sepele terhadap hal-hal kecil dalam kehidupan kita, agar kita memperoleh pembelajaran dari hal-hal itu. Tuhan memberkatimu satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus kiranya senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menjalani aktivitas kita satu hari. Mari kita menyanyikan buku ND nomor 541 ayat 5 dan ayat 6. Tinggil mapinggol di soaranai sotuk sobege okui di haroronai utundal honma sakit di haroronai gugolom mudarni Tuhanku Yesusi ai idoha poru sakti di dalhon mau na dipudeki Yesus Maha Posaki di haroronai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.